Alhamdulillah semua acara saya hostnya. Semua acara. Semua acara. Untuk podcast Podcast apa ini? podcast yang Ramadan sama sebelum Ramadan. Kok jadi saya yang ini ya? Gak apa-apa Iya, dong. saya. Gak apa-apa. Iya. Nah, Kita tengok-tengok tok pun di masjid itu sudah berpahala. berpahala gitu. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Akan tetapi terkadang kita itu lebih termotivasi ya. Iya, Bu. Kadang kita lebih termotivasi, lebih memperbanyak membaca Al-Qur'annya itu di bulan Di Ramadan. bulan Ramadan. Oke. Fajar. Halo Budia. Halo Fajar. Salam dong. Iya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fajar. Gimana Bu kabarnya Budia? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Iya. Tetap puasa lah Bu. Oh, puasa dong. Puasa. Fajar puasa ya. Alhamdulillah puasa Kemarin Bu. Fajar saya DM ya. Fajar puasa Iya, nggak? Gitu bener ya. banget. Alhamdulillah hari ini aku bulan ini belum bolong Bu. Jangan dong, Belum. jangan sampai bolong. Enggak dong. Ayo, jangan sampai bolong. Jadi nggak boleh bilang belum. Belum. Insya Allah Insya Allah. full gitu ya. Insya Allah full aku. Oke. Dan tema kali ini adalah malam Lailatul Qadar nih teman-teman. Malam Lailatul. Malam Lailatul Iya. Lailatul Qadar. Nah, ayo. Jadi boleh dong Bu, Hmm. langsung dijawab. Hmm. Malam Lailatul Malam Lailatul Qadar itu apa sih Bu? Iya. Malam Lailatul Qadar ya. Hari ini kita itu sudah menginjak di 10 hari terakhir Ramadan ya. Iya. Meskipun ada perbedaan, ada yang sudah 23, Iya. ada yang sudah baru 22, Iya. tapi itu enggak apa ya. Khilafiyah itu wajar dan sudah dilalui sampai berkali-kali di Indonesia ya. Jadi tidak apa-apa. Malam Lailatul Qadar itu malam yang spesial. Spesial. Ya, spesialnya bagaimana? Spesialnya adalah di malam itu malam yang istimewa, malam Istimewa. diturunkannya Al-Qur'an, kemudian malam di mana malaikat itu turun, dan malaikatnya turun itu berbondong-bondong ya. Banyak malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun. Untuk apa? Yaitu untuk mendoakan hamba-hamba Allah yang bertakwa, untuk memberikan rahmat kepada hamba-hamba Allah, yang mana kalau kita bayangkan saja, kita berdoa tapi juga didoakan oleh malaikat. Wih. Malaikat itu kan hamba Allah atau makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Dosa. Ya. Sehingga kalau malaikat itu sudah berdoa pasti akan dikabulkan. Dikabulkan. Dan itu tidak hanya satu malaikat saja. Tadi disampaikan banyak malaikat yang diutus untuk Allah itu turun sampai bahasanya itu sampai berhimpitan. Wih. Kalau kita bayangkan berhimpitan kan berarti banyak dong kan Banyak gitu banget, ya. Ya seperti itu. Jadi malam yang mana itu lebih baik dari 1000 bulan. Jar, saya tanya, Wis. Boleh nih. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun, Jar? Ayo, 1000 Ayo. bulan itu banyak ya. banyak banget Bu, nggak kehitung Bu di pikiran Nggak Bu. kehitung pikirannya Nggak kehitung. Fajar ya. Iya. 1000 bulan itu sekitar 80-an atau 83 tahunan. 83 Iya. tahun. Berarti kan kebaikannya itu sampai kalau dibayangkan umur manusia itu kadang umur manusia kan enggak Enggak sedikit ya, Sedikit. yang sampai ke 80 ya. Rata-rata Nabi Muhammad saja di sekitar 60-an ya, 63. Berarti umur manusia pada umumnya juga sama di antara 60-an sampai 70-an. Artinya kebaikan itu ya seumur hidup. Jadi satu malam itu lebih baik dari 1000 Oh, bulan. 1000 iya. bulan lebih, malah tidak disampaikan 1000 bulan saja, tapi 1000 bulan lebih. Gitu. Artinya berarti kebaikannya itu mencapai seumur hidup manusia. Wis. Seperti itu. Itulah malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar itu tuh spesial banget ya Bu. Spesial. Spesial. Gen kreatif aja spesial Ramadan. Ini BTW ini Fajar sudah nge-host berapa kali? Alhamdulillah
Semua acara saya hostnya. Kerja Semua bagus. acara. Semua acara. Untuk podcast Podcast apa ini? podcast yang Ramadan sama sebelum Ramadan. Kok jadi saya yang ini ya? Nggak apa-apa Iya, kok. saya. Nggak apa-apa. Iya, Kalau Ramadan ini semuanya saya. semuanya. Iya. Sudah berjalan berapa kali yang Ramadan? Udah berapa ya? Lupa Bu, banyak Bu. Banyak. Oke. Ada banyak. Oke, ya. Itu selingan saja, Jar. Iya, benar. Oke. Terus apalagi, Jar? Tap- Gimana? Ini apa mau? Lanjut ke Ramadan lagi. Oh, tak kira mau jawab aku, Mas, kapan lagi gitu. Lanjut ke Lailatul Qadar lagi, Jar. Ya. Oke. Lailatul Qadar. Iya. Lipet aku Bu, Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar, Jar. Spesial banget. Tapi biasanya tuh emang bener ya Bu, malam Lailatul Qadar itu biasanya tuh jam 12 malam itu sholat. Salat ya di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi gini, kita itu kan tidak disampaikan secara spesifik Iya. kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kenapa kok tidak disampaikan secara spesifik? Karena kalau sudah ditentukan misalnya ya, sudah ditentukan nanti malam Lailatul Qadar jatuh di malam 27 misalnya. Maka Oke. orang-orang akan berbondong-bondong hanya di tanggal 27. 27 saja atau di malam 27 saja. Tapi maksud di sini adalah Allah itu ingin biar hambanya itu berlomba-lomba di 10 malam terakhir itu. Sebenarnya sih tidak semua kebaikan itu ada di bulan Ramadan, apalagi Ramadan itu semua kebaikan dilipat gandakan dan itu adalah momen-momen di mana kita mencari pahala ya, berlomba-lomba mencari pahala. Dan spesialnya lagi di 10 malam terakhir itu Allah memberikan malam spesial yaitu Lailatul Qadar, dan kita diperintahkan untuk menjaring ya, menjaring malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita sudah dikasih tahu dari awal malam Lailatul Qadar nanti jatuh di tanggal ini, ya kita akan fokus di tanggal itu saja atau fokus di malam itu saja. Tapi di sini kita menjaring-jaring sehingga kita sudah mempersiapkannya itu mulai dari awal, mulai dari malam 21 sampai terakhir. Mungkin bahkan tidak hanya fokus di malam-malam ganjil saja, tapi di malam-malam genep juga tetap bersemangat untuk mencari menjaring-jaring tadi malam Lailatul Qadar tadi. Tadi pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Biasanya kan kalau malam sholat Lailatul ya. Qadar Oh ya, oke, sholat. Nah, amalannya ketika malam Lailatul Qadar itu diantaranya adalah sholat ya. Sholat tadi sudah melaksanakan sholat tarawih ya. Ya. Sudah sholat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Nah, malam Lailatul Qadar juga ada sholat Lailatul Qadar itu 2 rakaat, bisa dilaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Di pelaksanaan seperti sholat tahajud atau sholat lail. Jadi setelah sholat tarawih itu masih ada sholat ya. Boleh misalnya kita melaksanakan sholat tahajud atau melaksanakan sholat hajat atau melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Yang penting tidak witir. Kalau tadi sudah witir ya. Misalnya di tarawih tadi sudah melaksanakan witir, misalnya 3 rakaat, maka nanti ketika sudah tidur kemudian bangun mau melaksanakan sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat Lailatul Qadar itu boleh, yang penting tidak ditambahi dengan witir lagi karena witirnya tadi sudah di ketika sholat tarawih atau qiyamul Ramadan gitu. Sejar ya. Keren Bu, keren. Tapi ada nggak sih Bu hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu malam Lailatul Qadar? Ya, itu kita kan menjaring-jaring ya, menjaring-jaring karena istimewanya malam tadi ya, yang mana kalau kita melaksanakan ibadah itu akan dilipat gandakan. Kemudian malam itu kita melakukan satu kebaikan itu lebih dari kebaikan dari 1000 bulan tadi, berarti sangat spesial sekali ya. Pahalanya itu sangat besar sekali, bahkan sampai seumur hidup orang kok melakukan kebaikan itu lebih bagus lagi di malam itu kan gitu ya. Sehingga kita memperbanyak ibadah di malam itu, diantaranya ibadahnya apa saja, yaitu ada tadarus Al-Quran, kemudian ada sholat ya, sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, kemudian
eh apalagi sedekah Oke, ya, sedekah, kemudian iktikaf Yes. ya, iktikaf, kemudian apalagi ya, banyaklah amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan di untuk meraih ya, untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar tadi gitu. Oke. Mm-mm. Kemudian saya jelaskan lagi ya, iktikaf ya, misalnya dari tadarus dulu ya tadi ya, Iya. tadarus. Tadarus. Kita bisa memperbanyak tadarus ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebenarnya kan tidak hanya di malam Lailatul Qadar saja ya. Di hari-hari biasa pun kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Akan tetapi terkadang kita itu lebih termotivasi ya. Iya, Bu. Kadang kita lebih termotivasi, lebih memperbanyak membaca Al-Qur'annya itu di bulan Di bulan Ramadan. Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir Iya, ya, benar. karena ada iming-imingnya tadi ya, pahala ya. Kita nggak apa-apa kita melaksanakan suatu ibadah dengan iming-iming pahala tuh nggak apa-apa. Bukan berarti kita berarti nggak ikhlas begitu kan, karena mendapatkan, karena itu memang janjinya kan gitu ya. Jadi ya memang itu yang akan kita capai gitu. Jadi memperbanyak membaca Al-Qur'an ya. Kemudian apa tadi ya? Ibadah sholat ya, sholat Lailatul Qadar termasuk tadi yang saya sampaikan. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat-sholat rawatib yang lainnya juga. Tidak hanya di malam itu saja ya, di hari-hari di siang harinya juga bisa. Di antaranya ada sholat sunnah rawatib, Oke. ada sholat duha ya, maaf, Duha. jadi belepotan. Sholat sunnah duha, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya, tahajud, sholat tahiyatul masjid gitu. Kemudian iktikaf. Kamu sudah pernah iktikaf gak, Jar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Pernah ya berarti? Pernah. Di Ramadan itu atau Ramadan yang sebelumnya? Di Ramadan. Ramadan ini? Iya. Iya. Jadi iktikaf itu juga sebenarnya bukan hanya amalan di bulan Ramadan saja. Di selain Ramadan juga kita bisa beriktikaf. Yang penting ketika kita memasuki masjid, kita niatkan hati kita. Setiap kita memasuki masjid, kita niatkan untuk beriktikaf, maka insya Allah nanti kita dapat pahala iktikafnya. Amin. Meskipun kita tadi di masjid itu mungkin nggak terus sholat terus, membaca Al-Qur'an. Oke. Misalnya kita istirahat, rebahan ketika selesai sholat, kadang kan gitu ya, Iya. di masjid rebahan, melepas lelah sebentar gitu ya. Itu juga nanti akan dihitung pahala kalau kita niatkan di awal sebagai iktikaf. Oke. Jadi setiap kita memasuki masjid, kita niatkan di hati kita untuk beriktikaf. Iktikaf. Nah itu misalnya di luar Ramadan ya. Apalagi di bulan Ramadan ya, termasuk yang perempuan. Jadi iktikaf itu nggak hanya bagi laki-laki, yang perempuan juga bisa iktikaf ya. Akan tetapi mungkin untuk yang perempuan, untuk masjid-masjid tertentu yang mungkin sarana prasarananya belum memadai, Iya. belum bisa atau belum aman untuk perempuan beriktikaf di masjid, maka biasanya sih ya, kalau di kebiasaan di masjid saya, bukan Iya. masjid saya ya, bukan saya, Bukan. masjid di daerah Daerah. saya yang biasanya saya tempati itu ya. Itu kalau perempuan biasanya sampai jam 10 kemudian pulang gitu. Yang penting kita bisa menjaga. Iya. Yang penting kita bisa menjaga diri ketika di masjid ya, tidak menimbulkan fitnah. Jadi perempuan juga boleh untuk beriktikaf di masjid. Nah, kalau masjidnya ternyata sudah disetting ya, sudah disetting aman untuk perempuan sampai menginap di masjid itu, ya nggak apa-apa, karena memang ada beberapa masjid yang sudah disetting biar nanti perempuannya juga bisa beriktikaf. Misalnya ditaruh di lantai 2 Ya. dengan ruangan yang tertutup kan gitu ya, sehingga yang perempuan juga bisa beriktikaf di masjid. Cuman kalau di kebiasaan di tempat saya biasanya seperti itu, tadarusan sampai jam 10-an atau mungkin sampai jam 11, tapi nanti setelah itu pulang. Yang lainnya yang laki-laki yang beriktikaf di masjid gitu. Jadi perempuan juga masih bisa mengejar pahala iktikaf. Yang penting tadi ketika mulai memasuki masjid untuk jamaah isya ya berarti ya. Kan kita memasuki masjid diniati langsung ya Mbak ya. Diniati langsung di dalam hatinya bahwa saya berniat iktikaf di masjid. Sehingga kita tengok-tengok tok pun di masjid itu sudah berpahala gitu. Iktikaf tadi ya, sedekah. Kemudian nah, sedekah itu juga bisa kita perbanyak. Nggak hanya di malam-malam Lailatul Qadar saja, tapi di bulan Ramadan terlebih ini adalah momen-momen di mana pahala dilipat gandakan. Maka
infak terbaik yang kita berikan ya, infak terbaik yang kita berikan. Kalau misalnya kalian usia pelajar misalnya ya, Bu, uang saku saya itu masih terbatas gitu ya. Saya masih uang saja masih minta. Jadi untuk sedekah mungkin masih terbatas juga. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa memberikan yang terbaik dari yang kamu punya kan gitu. Dan untuk sedekah pun nggak hanya berupa uang ya, Cer ya. Iya, Bu. Seperti ini misalnya ya, kamu ya misalnya atau teman-teman di sini kru kalian mengadakan suatu acara, suatu kegiatan positif ya, ini kan kegiatan positif ya, Cer ya, Positif, Bu. positif yang mana isinya adalah memotivasi orang. Kan gitu ya, maka itu juga termasuk sedekah juga, Cer ya. Jadi segala hal yang baik itu kita niatkan dengan tulus, dengan ikhlas, maka nanti akan bernilai sedekah. Jadi sedekah nggak hanya bernilai material saja ya, tidak hanya uang saja gitu, Cer. Dan yang lainnya masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala di malam Lailatul Qadar gitu, Cer. Oke. Ya. Dan aku ini Ya. punya pikiran, Bu, ini. Iya, apa? Ya kamu punya pikiran lah, Cer. Punya. Tapi yang ada yang tak pikirin tuh kayak mau Tiba-tiba- tanya sama Bu Dia gitu. Tiba-tiba terbesit gitu ya. Iya. Iya. Semoga saya bisa menjawab ya, Cer ya. Bisa ini, Bu. Oke. Ini, Bu. Hmm. Tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar Oke. itu apa sih, Bu? Tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu nggak ada yang tahu persis ya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, akan tetapi Rasulullah itu sudah mengatakan dalam hadisnya bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir ya, terlebih Oke. di malam-malam ganjil ya. Nah, tandanya bahwa itu malam Lailatul Qadar banyak banyak yang menafsirkan ya, Ya. bahwa tanda dari malam Lailatul Qadar itu sejuk, tidak panas, tidak dingin, tapi hawane ya, Cer ya, Hawannya pas gitu, Bu. hawane pas gitu loh, Cer, syahdu gitu ya, Pas, Cer ya, Bu. adem, tenang. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar juga merasa dirinya itu tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, merasa lebih baik. Oke. Itu kalau yang dirasakan oleh seseorang ya. Kalau untuk lingkungan atau untuk cuacanya itu seperti tadi. Panas juga enggak, terus dingin juga tidak gitu ya. Rasanya tenang, tentram gitu, mendamaikan gitu. Berarti kalau kita merasakan kayak gitu tuh Mm-mm. apa ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar Iya, ya? bisa jadi, Bisa jadi ya, Bu? bisa jadi. Cuman Bisa kan jadi. ya Allah, wallahu a'lam ya. Ya. Kembali lagi wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang itu. Akan tetapi ya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, Wis. ya insya Allah kita positif thinking saja, insya Allah kita bisa mendapatkannya, insya Allah kita bisa meraihnya. Oke, Ya, Bu Dia. ya kita catat tadi ya. Iya, Bu. Tanya Dan- apa lagi? Aku mau tanya nih Hmm. buat teman-teman yang nonton yang khususnya tuh yang cewek. Oh iya. Apakah perempuan tuh ya, Bu? Hah? Kan perempuan ada yang haid nih biasanya. Iya. Nah, bisa nggak sih, Bu, dapetin malam Lailatul Qadar ini? Bisa. Gimana tuh caranya? Caranya gimana? Bukan nggak ke masjid, Bu. Jadi untuk meraih malam Lailatul Qadar itu sebenarnya nggak terikat dengan masjid ya. Oh. Jadi nggak hanya di masjid saja. Akan tetapi utamanya kan di masjid ya. Iya. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadahnya itu lebih khusyuk, lebih bersemangat kan gitu ya. Tidak terikat dengan masjid. Jadi untuk perempuan-perempuan yang mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa terkadang perempuan itu terbatas ya, Iya. nggak bisa full di masjid sampai pagi kan Iya, gitu Bu. ya. Apalagi kalau tempatnya nggak memadai, takutnya nanti menimbulkan fitnah, Iya. tidak bisa menjaga kan gitu ya. Sehingga perempuan pun masih bisa meraih Lailatul Qadar dari rumah ya. Kemudian untuk yang perempuan haid juga bukan nggak bisa membaca Al-Quran, Bu, nggak puasa juga, nggak bisa salat juga, terus Iya. gimana kan gitu ya. Kita bisa
perbanyak zikir ya, Oh. perbanyak zikir, perbanyak doa juga. Jadi perintah atau sunnah juga di dalam malam-malam Lailatul Qadar itu adalah kita memperbanyak doa, kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Jadi ada doa khusus juga yang bisa kita ucapkan di malam Lailatul Qadar. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wih. Hafal nggak, Sir? Keren Bu. Hafal nggak? Hafal Bu, tapi nanti tuh biasanya kan Bu di bawah sini tuh ada loh. Tapi di bawah sini biasanya ada. Oh gitu, ya Iya. oke. Tapi sekarang belum hafal berarti ya, Sir ya? Belum, belum. PR-mu nanti menghafal ya. Ya, jadi itu Bukannya itu buat cewek? enggak semuanya. Oh semuanya. Ya, itu doa yang Oh. bisa kita ucapkan di malam 10 malam terakhir. Oke. Ya, 10 malam terakhir tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya adalah ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah maha pemaaf ya, dan Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi doa untuk memohon ampunan ya kepada Allah, itu doa yang bisa kita ucapkan di malam 10 terakhir Ramadan atau di malam-malam Lailatul Qadar. Kita memohon ampunan kepada Allah. Dan bagi teman-teman yang haid ya, yang perempuan yang haid, itu bisa kita ucapkan, kita perbanyak, kemudian kita perbanyak zikir juga ya. Zikir itu kan banyak sekali macamnya ya. Ada zikir yang pendek, zikir versi pendek, ada zikir versi panjang kan gitu. Zikir pagi, zikir petang itu kan juga ada. Beda-beda Bu itu zikirnya. Beda. Beda. Kalau zikir pagi dan petang itu kalimatnya sama, hanya saja nanti dhomirnya yang diganti sama kalimat yang artinya pagi dan sore yang diganti. Gimana Bu? Contoh ya, Iya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Itu untuk yang zikir petang gitu Iya. ya. Kalau nanti yang zikir pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur gitu. Nice. Jadi zikir pagi dan petang biasanya dhomirnya sama, kalimat petang dan paginya yang diganti. Oh, iya, Cuman kalimatnya sama zikirnya. Atau zikir-zikir yang versi pendek yang bisa kita sambil nyapu mungkin ya, yang perempuan ya, Iya. sambil masak juga itu bisa kita zikir loh ya. Bisa zikir misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat-kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Kita perbanyak istighfar juga di 10 Ramadan yang terakhir. Itu bisa dilakukan ketika kita haid ya. Juga bisa memperbanyak doa apapun ya. Doanya nggak ditentukan, terlebih doa-doa yang ingin kita capai, sangat ingin kita capai ya. Misalnya teman-teman yang perempuan punya keinginan apa gitu ya, keinginan yang kuat sekali untuk mencapai suatu, kita perbanyak doanya di 10 Ramadan terakhir tadi. Insya Allah nanti kalau memang tepat di Lailatul Qadar, ada malaikat yang mendoakan juga akan tercapai doa itu kan gitu ya. Jadi untuk yang perempuan yang menstruasi itu caranya. Kemudian memperbanyak sedekah juga. Oh, Sedekah itu bisa Bu. ya, sedekah itu kan nggak mengharuskan seseorang suci ya. Jadi kita bisa berinfak, bersedekah, termasuk menyediakan makanan untuk berbuka, itu juga pahalanya besar bagi perempuan-perempuan yang menyiapkan makanan untuk berbuka. Jadi dalam keadaan haid itu juga sebagai ladang pahala bagi seorang perempuan gitu. Oke, Bu. Oke Bu, terima kasih loh Bu udah Iya. dikasih motivasi. Iya, betul, sama-sama. Ini juga semoga menjadi motivasi bagi saya pribadi Siap. dan juga teman-teman semuanya, Teman-teman anak-anak semuanya gitu yang mendengarkan. Oke, dan terima kasih teman-teman udah nontonin kita dari awal sampai akhir ini Bu. Ya. Oke, Sudah dan di ujung, Jar. sudah di ujung Bu. Padahal saya masih ingin lama-lama. Oh. Jar. Ingat Bu, habis ini kan Ternyata ada saya acara. Zoom, ya. Habis ini ada acara Ternyata juga. saya ada Zoom nanti. Tadinya kan sore ya, Jar. Iya. Tapi saya ternyata ada Zoom jadi diajukan. Gak apa-apa Bu. Terima kasih Bu Dia, dan terima kasih teman-teman semua yang udah nontonin kita, dan pantengin terus acara kita Gen Kreatif spesial Ramadan, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wajen. Terima kasih Bu Dia. Iya.